Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka rahmatan tahdi biha qulubana wa tuzakki biha a'malana wa ta'simuna biha min kulli su'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal musyahidunal a'izza, kita selaku kaum muslimin mempunyai dua hari raya. Lil muslimina idani, Idul Fitri wa Idul Adha. Sebagaimana kita ketahui bahwa Idul Fitri dirayakan oleh kita kaum muslimin setelah selesai melaksanakan saum Ramadan selama 1 bulan. Wa amma Idul Adha fayahtafiluhul muslimuna ba'da an addal hujjaju ahamma ruknin min arkanil hajj wahwal wukufu bi Arafah. Sedangkan Idul Adha dirayakan oleh kaum muslimin setelah jamaah haji melaksanakan rukun haji yang terpenting, yaitu wukuf di Arafah. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Idul Adha lebih mulia, lebih agung dan lebih utama dibandingkan dengan Idul Fitri. Sehingga di dalam bahasa Sunda, Idul Adha ini dikenal dengan sebutan Lebaran Rayagung. Kesempurnaan Idul Adha ini pun tergantung pada kesempurnaan haji seseorang. Pengampunan akan didapatkan jika seorang muslim telah menyempurnakan hajinya. Sedangkan ibadah haji tidak akan sempurna tanpa wukuf di padang Arafah. Lalu bagaimana agar kita bisa mendapatkan kemuliaan yang senilai ibadah haji? Maka kita tentunya saat ini tidak ada dari Indonesia jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci karena pandemi corona. Lalu bagaimana agar kita bisa mendapatkan kemuliaan yang senilai ibadah haji sekalipun kita tidak dapat melaksanakannya? Sebetulnya kita patut bersyukur karena usia kita bisa sampai lagi ke bulan Dzulhijjah tahun ini. Karena betapa mulianya bulan ini, wabil khusus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, yang tentunya ini
untuk menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asyar wasyaf'i wal watri. Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil. Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan fajar di sini. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan demi fajar di sini adalah fajar hari pertama penyembelihan kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Ada lagi yang berpendapat bahwa fajar di sini adalah fajar pada hari Arafah. Berikutnya ada yang mengatakan fajar di sini fajar awal bulan Al-Muharram, dan ada pula yang berpendapat yang dimaksud dengan fajar di sini adalah fajar awal bulan Dzulhijjah. Hanya yang jelas bukan fajar setiap hari, tapi fajar yang datang hanya 1 tahun sekali. Demikian pula yang dimaksud dengan walayalin asyr dan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ini pun ulama telah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 10 malam itu adalah dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ada yang mengatakan 10 malam itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan ada yang berpendapat 10 malam itu 10 malam pertama bulan Al-Muharram. Namun menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan 10 malam ini adalah 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Hal ini diperkuat dengan hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, "Min ayyamin al-amalu sholihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam," yakni Ashrodil Hijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Yang artinya tiada suatu hari pun amal soleh di dalamnya lebih disukai Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki pergi bersama hartanya, kemudian tidak kembali lagi, alias mati syahid. Selanjutnya juga diperkuat dengan hadis yang lain yang dijelaskan oleh baginda Rasul, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi min
amalin fihinna min hadhil ayyam ayyamil asyri fa'aksiru fiha minat tahmid wat tahlil wat takbir. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak ada hari-hari yang apabila melakukan amal kebaikan pada hari-hari itu yang lebih dicintai Allah daripada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca tahmid, tahlil, dan takbir. Artinya Idul Adha ini berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ada pertanyaan, apa-apa saja amalan pada hari raya Adha ini? Tentunya yang pertama, memperbanyak takbir, khususnya di malam Idul Adha, baik di rumah-rumah, di kantor-kantor, di pasar-pasar, bahkan di jalan-jalan. Hanya saja tentunya saat ini takbir keliling terlarang, mengingat masih dalam situasi PPKM. Kemudian yang kedua, membaca takbir muqayyad yang terikat dengan pelaksanaan sholat fardu. Artinya dibaca setiap selesai melaksanakan sholat fardu, fi duburi kulli sholatin. Kapan? Mimba di sholati subhi yauma arafah ila sholatil asri min akhiri ayyamit tasyrik, yaitu dari mulai setelah selesai sholat subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai setelah sholat asar dari akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Makanya jumlahnya menurut ulama itu ada 23 sholat fardu. Untuk tanggal 9 hanya subuh, duhur, dan asar. Kemudian untuk malam dan hari-hari berikutnya 10, 11, 12, dan 13 masing-masing 5 sholat fardu. Jumlahnya menjadi 23 sholat fardu. Yang ketiga, melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat. Jika dilaksanakan sendirian, tidak perlu ada 2 khutbah. Sedangkan kalau dilaksanakan di masjid atau di lapang, yang juga tentunya untuk di masjid selama PPKM tentunya harus mengikuti arahan dari pemerintah. Hanya saja lebih baik di mana sebetulnya kalau dalam waktu normal? Apakah pelaksanaan sholat Idul Adha itu di masjid atau di lapangan? Ini pun terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat lebih baik di masjid, sementara pendapat yang lain lebih baik di lapangan. Mengapa? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha,
di lapangan. Bahkan menurut riwayat hanya 1 kali baginda Rasul bersama para sahabatnya melaksanakan sholat Id di Masjid Nabawi. Namun menurut mazhab Syafi'i, selama masjid dapat menampung jamaah, maka sholat Idul Adha atau Idul Fitri di masjid lebih baik, lebih utama. Kemudian yang perlu digarisbawahi, sebelum sholat Idul Adha ini disunatkan untuk tidak makan dulu. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau mau melaksanakan Idul Fitri setelah sholat subuh, maka kita disunatkan untuk makan dulu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Beliau sebelum pergi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ini memakan kurma. Sunatnya ganjil, mau 3, mau 5, seperti itu. Sementara untuk pelaksanaan sholat Idul Adha ini tidak makan dulu. Artinya disunatkan untuk tidak makan dulu. Kemudian yang dianjurkan pada hari Idul Adha ini adalah berkurban. Baik berkurban dengan domba, kambing, kerbau, sapi, atau unta. Bagaimana hukum berkurban sesungguhnya? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan berkurban ini wajib bagi orang yang mampu. Sementara sebagian ulama menyatakan bahwa berkurban itu hanya disunatkan saja. Mereka yang mewajibkan kurban adalah karena pertama berdasarkan ayat suci Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toyinakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Yang maknanya wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Yang dimaksud dengan sholat di sini katanya Idul Adha. Juga ada hadis yang berbunyi man wajada sa'atan falam yudohi fala yaqrobanna musallana. Barang siapa punya kemampuan tapi tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Namun menurut ulama yang lain, berkurban ini sunnat. Hal ini dijelaskan juga oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi umirtu bin nahri fahuwa sunnatun lakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Saya diperintahkan untuk berkurban, sabda Rasul, dan berkurban ini disunatkan kepada kalian. Kemudian apakah berkurban itu hanya cukup 1 kali dalam seumur hidup atau berkali-kali? Banyak yang berpendapat bahwa berkurban ini tiap tahun bagi yang mampu. Bagi yang mampu itu dilaksanakan setiap tahun. Bahkan yang terbaik itu membeli kambing atau domba sendiri, memotong sendiri, kemudian juga memakan sebagian dagingnya,
karena diperkenankan untuk memakan sepertiga dari daging korban itu, yang 2/3 dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Apalagi di saat situasi seperti sekarang ini. Kemudian mana yang lebih baik? Apakah dengan domba, dengan kerbau, dengan sapi, atau dengan unta? Ada yang mengatakan bahwa berkurban dengan kambing atau domba itu lebih utama. Mengapa? Karena kambing atau domba hanya untuk satu orang, sementara berkurban dengan sapi atau dengan unta cukup untuk 7 orang. Hal ini karena katanya waktu baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Kangjeng Nabi Ismail, maka tidak jadi menyembelih putranya, diganti oleh Allah dengan seekor domba. Demikian juga waktu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkurban, selalu berkurban dengan domba, yang digambarkan dombanya itu akronaini amlahaini, yaitu domba yang bertanduk dan juga berwarna putih dan bagus. Al-musyahidun al-a'izza, barangkali keterangan singkat dari saya dicukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.